Ya, shalom para sahabat pelayanan. Kita bertemu sekali lagi ya di hari yang baik ini. Ya, jadi saya ucapkan selamat beribadah kepada mereka yang sedang beribadah pada pagi Ahad ini, dan saya ucapkan selamat beraktiviti kepada mereka yang sedang beraktiviti di mana saja Anda berada. Dan saya ucapkan selamat bekerja pada mereka yang sedang bekerja pada hari ini. Ya, terima kasih kepada setia ya bersama dengan saya, setia menonton video-video saya ya pada hari ini dan sebelumnya dan mungkin yang akan datang. Ya, terima kasih ya kepada Anda yang support ya pelayanan perkongsian firman Tuhan yang ya saya lakukan pada saat ini untuk kebaikan kita bersama. Ya, jadi saya ucapkan sekali lagi ya selamat Hari Merdeka. Ya, dan saya percaya hari Senin banyaknya di antara kita yang akan bercuti ya, khususnya yang berada di tanah Malaysia ini ya untuk menyambut hari kemerdekaan. Jadi saya ucapkan selamat Hari Merdeka ya kepada Anda semua. Jadi saya akan ya menjawab persoalan-persoalan yang telah diberikan oleh para sahabat pelayanan ya, baik di Facebook atau sahabat pelayanan melalui WhatsApp. Jadi saya akan jawab semua persoalan itu, dan perkongsian saya yang kali ini adalah kali yang kedua atau part 2 ya, karena minggu yang lepas saya telah mengungsikan firman Tuhan yang seri 1 di Matius 19, 16 dan 21 ya, yang bertemakan pernahkah Yesus berbicara tentang persepuluhan. Nah, part yang 2 ini ya, dan saya percaya ini ya part yang terakhir ya tentang siri yang berkaitan tentang persepuluhan. Jadi saya memberi tema pada pagi ini di Matius 19 ayat 22 dan 26. Yesus tidak memerlukan persepuluhan, tapi dia perlukan pemberian. Jadi ini adalah jawaban ya kepada setiap persoalan-persoalan para sahabat pelayanan. Ya, jadi kalau Yesus tidak berbicara tentang persepuluhan, itu bukan berarti dia tidak memerlukan pemberian. Ya, dan sekejap lagi ya kita akan mengetahui dengan lebih lanjut apakah yang dikatakan oleh firman Tuhan ya tentang pemberian atau kaitannya tentang persepuluhan. Jadi para sahabat pelayanan yang akan mengikuti video ini, kita akan membaca firman Tuhan bersama-sama. Yang sedang mengikuti ini, bahkan yang akan mengikutinya, mari kita buka Alkitab kita di Matius 19 ayat 22 dan sampai 26. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin." Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa Surgawi, mungkin perkara ini tidak mungkin bagi manusia, karena semuanya berada di luar kotak pemikiran manusia. Tapi bagi Engkau, Allah dan Juru Selamat kami dan pencipta alam semesta ini,
Tiada yang mustahil bagi Engkau. Semuanya berada dalam rencanamu. Dan hamba-Mu ini percaya Tuhan, bukan semua orang yang berada di luar sana Tuhan memahami firman ini dengan lebih baik atau sebaik mungkin. Tapi hamba-Mu ini percaya hanya Engkau Allah yang dapat menyingkapkan kebenaran ini, memberitahu kebenaran ini, baik kepada hamba-Mu ini maupun kepada anak-anak-Mu yang berada di luar sana. Dan pada hari yang baik ini Tuhan, hari yang penuh mujizat, kesembuhan, dan penuh dengan berkat-berkat yang berkelimpahan daripada-Mu Tuhan, berkati hamba-Mu ini yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu sesuai isi hati-Mu, sesuai kebenaran firman-Mu. Supaya banyak orang yang mendengar di luar sana Tuhan akan memahami, karena segala sesuatunya tidak mungkin bagi Engkau Tuhan, dan Engkaulah Allah yang akan memberkati mereka semua, akan menyingkapkan kebenaran firman ini supaya menjadi pengajaran yang kukuh, menjadi pengajaran yang baik, dan menjadi pengajaran yang akan menobatkan banyak orang di luar sana, sehingga akan mereka menemukan kebenaran demi kebenaran dalam kehidupan mereka, dan mereka diberkati oleh karena Engkau Allah yang begitu baik dan begitu mengasihi para umat-Mu, dan berkat-Mu Tuhan akan melimpah-limpah dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, karena Engkau mempercayakan hamba ini untuk menyampaikan kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Ya, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ya, kita masih berbicara tentang persembahan persepuluhan. Ya, dan sehingga ke hari ini, ya, apa yang pernah saya ulas minggu lepas, ya, tentang persepuluhan yang terdapat di kitab Melakai pasal 3. Ya, persepuluhan itu berbicara tentang pemberian kepada rumah Tuhan. Ya, dan saya sudah ulas minggu lepas. Jadi pada hari ini, ya, saya tidak akan mengulas perkara itu dengan panjang lebarnya, tetapi saya akan mengulas, ya, tentang apa yang dikatakan oleh Injil Matius ini. Adakah perkara ini berkaitan tentang persepuluhan atau tentang pemberian saja, atau pemberian khusus dan sebagainya? Apa yang dikatakan oleh kitab Melakai di pasal 3 minggu yang lepas. Ya. Jadi mari kita lanjutkan. Di ayat yang ke-22 ini. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Nah, apa yang membuatkan dia pergi dengan sedih? Ya, apabila Yesus mengatakan di ayat ke-21 yang pernah saya ulaskan minggu lepas, apa Yesus katakan di ayat ke-21? Kata Yesus kepadanya, jika engkau hendak sempurna, pergilah juallah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari. Dan ikutlah aku, kata Yesus. Nah, pemuda itu hanya layak mengikuti Yesus apabila dia mengikuti perintah Tuhan Yesus. Satu perintah Tuhan Yesus yang dikhususkan kepadanya, sebab orang itu layak menerima perintah itu dan menjalankan perintah itu. Kenapa yang kita tahu tentang cerita ini? Ya, tentang hukum Taurat, tentang hukum 10 dan sebagainya, semuanya sudah dituruti oleh orang muda itu. Dan orang muda itu boleh dikatakan adalah orang yang alim di zamannya, adalah orang yang baik di zamannya, dan ia sangat diberkati. Dan sebab itulah berkelimpahannya hartanya. Tapi satu perkara yang tidak dilakukan oleh orang muda ini, bahwa dia tidak pernah membantu orang susah atau menolong orang susah, khususnya orang-orang miskin. Nah, sebab itulah Yesus melihat dia perlu melakukan itu, karena banyaknya hartanya yang tak pernah disedekahkan kepada orang-orang miskin. Dan sebab itulah Yesus mengatakan, kalau engkau hendak sempurna di dalam segala sesuatu ibadahmu, katanya, jualah seluruh hartamu dan berikan kepada orang miskin, dan ikutlah aku, dia cakap. Nah, hanya itu saja perintah Yesus kepadanya,
untuk melayakkan dia menjadi pengikut Kristus, yaitu menjual segala hartanya dan memberikan kepada orang miskin. Jadi apa tindakan orang muda itu? Lihat ayat 22 ini. Orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Dia pergi dengan sedih, itu berarti dia telah menolak perintah Tuhan itu, bahwa dia harus menjual seluruh hartanya atau segala hartanya. Dan saya percaya sehingga ke hari ini bukan semua orang dapat melakukan ini, menjual seluruh hartanya dan berikan kepada orang miskin. Dan seolah-olah di sini ini akan jadi masalah bagi banyak orang. Kenapa saya perlu menjual seluruh harta saya dan memberikan kepada orang miskin? Nah, saya percaya apa yang dikatakan oleh Yesus ini, juallah segala milikmu. Harus diingat, segala milikmu. Ya, segala milikmu. Jadi, segala miliknya itu berarti apa yang telah dibawa oleh orang muda pada masa itu. Apa yang ada dalam kehidupannya. Dan saya percaya apabila Yesus bercakap seperti itu, bukan berarti Tuhan tidak memberkati dia lagi. Karena dia sudah memiliki kelimpahan. Dan harta itu tidak akan habis. Tuhan faham harta itu akan habis, atau segala miliknya akan habis. Ya, dia juga menggunakannya. Keluarganya juga menggunakannya. Tapi pada masa yang sama, apabila Tuhan bercakap seperti itu berarti Tuhan akan menambahkan harta anak muda itu berlipat kali ganda. Sebab itulah Tuhan membenarkan anak muda itu menjual segala yang ada, seperti kambing, lembu, dan sebagainya untuk diberikan kepada orang miskin. Itu berarti kan anak muda itu berkelimpahan, hartanya berkelimpahan. Boleh dikatakan dia ini adalah orang jutawan kalau di saat ini. Dan tak mungkin dia akan rugi, tak mungkin dia akan bankrupt apabila ia melakukan itu. Sebab ini adalah perintah Tuhan kepada anak muda itu. Dan sudah pasti kalau dia melakukan apa yang disuruh oleh Tuhan Yesus itu, sudah pasti dia akan mendapat berkat berlipat kali ganda. Bahkan apa yang dikatakan Malakai 3, saya akan memberkati kamu, kata Tuhan, sehingga kamu berkelimpahan. Berkelimpahan ini ibarat baldi ya, yang diletakkan di bawah air terjun sampai melimpah-limpah, tidak habis-habisnya melimpah-limpah. Itulah berkat yang Tuhan tawarkan kepada orang muda ini. Sebab itulah Tuhan berani berbicara tentang perkara ini. Nah, mari pada saat ini kita imagine, kita berpikir tentang perkara ini. Adakah kita tidak diberkati kalau kita tidak memberi? Ya, banyak orang berpikiran seperti itu. Kalau saya tidak memberi pun saya tetap diberkati, karena saya ini orang percaya. Nah, mari kita lihat orang muda ini. Orang muda ini juga orang percaya. Ya, tapi kalau menurut perbualan dia dengan Tuhan Yesus ini, Yesus mengatakan dia kekurangan satu pelayanan, yaitu memberi. Dan itu yang melayakkan dia jadi pengikut Kristus, itu yang akan menyempurnakan hidup dia. Jadi berarti segala sesuatu pelayanan dia, ya, tidak sempurna di dalam penglihatan Tuhan. So, ia masih kurang. Jadi Tuhan mau melihat kita ada kesempurnaan di dalam pelayanan kita. Dan salah satu daripadanya adalah pemberian kepada Tuhan. Nah, sekali lagi saya katakan di sini, Yesus tidak berbicara tentang persepuluhan, tapi Yesus berbicara tentang pemberian. Nah, harus difahami tentang pemberian ini. Pemberian ini sebenarnya bukan saja apa dikatakan oleh Malakai 3 itu ada pemberian khusus, tapi pemberian ini luas maksud dia. Bukan saja pemberian kepada gereja, ya, pemberian kepada para hamba Tuhan, kepada orang susah, dan atau sesiapa saja. Ya, sebenarnya. Dan kadang-kadang banyak orang berpikiran bahwa hanya orang kaya ini saja yang dipanggil untuk memberi sebab dia kaya.
Dan banyak orang beralasan seperti ini, saya tidak kaya, saya orang miskin, saya tiada apa-apa. Apa yang boleh saya berikan kepada Tuhan? Ya. Jadi kalau kita melihat pemberian itu, sebab luas maksud dia, bukan dengan keuangan saja. Tapi ada pemberian-pemberian dari segi tindakan, pertolongan yang harus dilakukannya kepada gereja, ya, kepada hamba Tuhan, atau kepada para sahabat, atau kepada sesiapa saja. Ya, jadi pemberian ini luas maksud dia, tidak boleh diartikan dia berkaitan dengan keuangan saja. Ya, dan sebab itulah apa yang dikatakan oleh Yesus di sini ini, kalau kita faham kenapa orang ini dilayakkan untuk memberi, bukan saja dia kaya, bukan saja dia hidup dalam berkelimpahan, tetapi ini merupakan satu perintah atau hukum yang sudah ditetapkan oleh Tuhan sejak daripada zaman Malakai ataupun zaman sebelumnya. Ya, tapi Yesus tidak berbicara tentang persepuluhan lagi, tapi dia berbicara tentang pemberian. Dan sebab itulah apa yang Yesus katakan di sini, jualah segala milikmu. Ya. Dan berikanlah kepada orang miskin, dia cakap. Nah, itu berarti pemberian itu sangat penting sehingga ke hari ini. Dan apa yang berlaku di saat ini, apabila anak orang kaya itu atau orang kaya itu mendengar tentang pemberian, dia tidak sanggup. Kenapa dia tidak sanggup? Dia lebih sayang kepada hartanya berbanding mengasihi Tuhan. Coba kalau dia benar mengasihi Tuhan, dia tidak peduli dengan harta dia berapa banyak, sebab dia tahu Tuhanlah sumber berkat di dalam kehidupan dia yang memberkati hidup dia. Dan dia tidak takut untuk memberi, untuk menolong orang-orang miskin atau orang-orang yang susah di zaman itu. Nah, pada hari ini perkara ini sering terjadi di kalangan orang-orang percaya. Seringkali terjadi di kalangan orang-orang percaya. Mereka sangat takut memberi kepada gereja. Apatah lagi yang namanya adalah persepuluhan. Ya, saya tidak fanatik tentang persepuluhan, sehingga kan saya mengatakan persepuluhan ini adalah sesat. Tidak. Tapi bagi pandangan pribadi saya, itu merupakan pemberian, walaupun namanya adalah persepuluhan. Merupakan pemberian, sebab apa yang diminta oleh Tuhan ini lebih daripada 10% daripada pendapatan kita. Bahkan apa kata Yesus, karena orang ini layak untuk memberi, segala hartamu juallah, berikan kepada orang miskin. Jadi Yesus bukan berbicara tentang persepuluhan, tapi berbicara tentang pemberian, kelayakan seseorang itu memberi. Nah, sehingga ke hari ini kadang-kadang firman Tuhan ini menjadi alasan kepada orang. Sekali lagi saya ulangi, saya tidak boleh memberi sebab saya bukan orang kaya. Ya, saya bukan orang kaya. Dan perintah ini bukan kepada saya, kepada orang kaya, sebab saya orang miskin. Nah, kita harus sadar di sini. Sekali lagi saya katakan, kalau kita menjadi miskin, itu bukan berarti kita perlu meminta sedekah, perlu hidup seperti itu. Kalau kita menjadi miskin, firman Tuhan ini luas. Apa kata Rasul Paulus? Kalau engkau tak bekerja, engkau tak perlu makan, dia cakap. Dan jangan beri makanan kepada dia. Kalau engkau tak bekerja, itu berarti ini orang-orang yang layak bekerja, yang badan sehat dan sebagainya. Kecuali kalau orang itu adalah OKU, cacat dan sebagainya, dan tak dapat bekerja, itu mungkin memerlukan pertolongan daripada orang, ya, daripada kebajikan dan sebagainya. Ya, so dia OKU. Tapi orang-orang yang sehat ini kalau tak bekerja, ya, ini tidak benar, tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ya, sebab firman Tuhan mengajar ialah bekerja, berdikari. Nah, ini dikhususkan kepada orang-orang susah, orang-orang miskin. Harus berdikari untuk meneruskan kehidupannya. Nah, dan bukan untuk meminta-minta. Pada masa yang sama, memang dia layak untuk dibantu. Nah, begitu juga dengan orang-orang kaya ini, memang layak mereka membantu. Ya, sebab mereka berkelimpahan. Nah, apa yang terjadi di saat ini?
Apa kata firman Tuhan tentang mereka semua ini? Ya, kenapa mereka takut memberi kepada gereja, takut menolong para hamba Tuhan, takut menolong orang-orang yang susah? Ya, pertama mereka melihat kekurangan diri. Mereka melihat kekurangan diri. Oh, gaji saya sekian-sekian, pendapatan saya sekian, harta saya sekian-sekian. Ya, saya tidak. Sebenarnya dia layak. Dia layak untuk memberi dan menolong. Coba kita imagine di zaman ini. Kita banyak melihat orang lain, ya, lebih suka membazir daripada menggunakan hartanya, keuangannya yang ada untuk perkara yang penting, untuk perkara yang memuliakan nama Tuhan. Ya, sebagai contoh, kita mendapat gaji setiap bulanan sekian-sekian. Banyaknya di antara kita di zaman ini, kita lebih suka makan di tempat yang mewah. Kita tidak mau masuk di rumah. Kita tidak mau masak nasi, masak sayur di rumah. Kita lebih suka duduk di kedai, makan di kedai, bungkus nasi dan sebagainya. Nah, kadang-kadang sikap seperti ini tanpa kita sadari, ya, kita sedang menyumbang, ya. Bukan itu tidak baik. Ya, kalau seminggu sekali makan di kedai oke, tapi kalau hari-hari, coba kita imagine. Adakah kita berjimat di sini? Adakah kita sedang menyumbang kepada kemuliaan nama Tuhan? Kadang-kadang tanpa kita sadari, apabila kita banyak makan di luar, tapi kurang masak nasi di rumah, itu berarti, ya, kita sudah melabur keuangan kita di luar, dan kita sedikit melabur keuangan dalam keluarga kita sendiri. Ya, jadi banyak orang berpikiran saya tidak layak untuk memberi, tapi tanpa disadarinya dia banyak melabur di luar, tanpa melabur dalam keluarga. Coba kita lebih banyak melabur dalam keluarga kita, sudah pasti kita akan berkesempatan melabur di rumah Tuhan. Seperti perokok-perokok semua, berapa banyak uang rokok yang dihabiskan, berapa banyak uang arak dihabiskan. Ya, mereka memberitahu, ya, kepada para hamba Tuhan, kami tidak layak memberi, ya, kepada gereja, ya, atau menolong pelayanan hamba Tuhan. Tidak layak, sebab kami tiada duit, kami orang susah. Tapi kalau dipikir betul-betul, apa yang dia sudah laburkan di luar itu tentang rokok, ya, tentang minuman keras. Saya sudah kira hari itu tentang rokok. Ya, ambil satu contoh, ya, rokok sekarang dan hell. Ya, kalau tak silap saya hari itu lebih 10 ringgit. Dan saya kira-kira dalam 1 tahun ada 6.000 lebih. Uang yang dilaburkan tentang rokok itu. Bukan berarti dia ada duit. Ada duit dilaburkan keluar yang memuliakan dunia ini, yang tidak mendatangkan faedah dan sebagainya. Ya, itu berarti dia sedang membeli racun dan sedang makan racun. Dan ini tidak akan memuliakan nama Tuhan sampai bila-bila. Dia melabur ke arah itu, tapi dia tidak boleh melabur ke gereja, melabur ke pelayanan, menolong hamba Tuhan. Sebab dengan alasan, ya, saya tidak berkecukupan. Nah, inilah kelemahan-kelemahan yang sedang berlaku di zaman ini. Dan sebab itulah apa yang berlaku kepada orang kaya ini. Sedih hatinya. Ya, sedih hatinya. Kenapa dia sedih? Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan? Karena hartanya. Dan harta ini merupakan satu terpenting di dalam kehidupannya, sehingga kan dia lebih sayang hartanya daripada Tuhan. Dia lebih sayang hartanya daripada, ya, mengasihi sesama manusia. Sebab kalau dia mengasihi sesama manusia, sudah pasti dia akan bersedekah, dia akan berbagi daripada kekayaan dia itu. Dan dia percaya kepada Yesus. Bahkan kalau dia jual seluruh hartanya, Tuhan akan menambahkan berlipat kali ganda kepada hartanya. Kalau dia menjual, dia percaya kuasa Tuhan. Nah, ini membuktikan dia tidak percaya kepada Yesus, dia tidak percaya kepada kuasa Tuhan. Ya, walaupun dia begitu alim, begitu baik selama ini, tapi apabila melibatkan harta, dia tidak percaya lagi kepada kuasa Tuhan. Nah, ini berarti kan, ya, dia sudah membahagikan iman dia.
membahagikan iman dia, separuh untuk Tuhan, yang dikhususkan kepada perkara-perkara yang dia suka, dan separuh kepada dunia ini yang dia sayang. Sebagai contoh seperti harta ini, dia sayang kepada hartanya, sehingga kan dia tidak boleh bersedekah atau menolong orang miskin. Dari ayat yang ke-21 ini, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di sini? Ayat 22 ini, ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Jadi ia lebih sayang kepada hartanya. Nah, saudara dan saudari yang saya kasih di dalam Tuhan, kita memberi di rumah Tuhan bukan karena persepuluhan. Kita menolong orang susah bukan karena persepuluhan. Bukan berkat persepuluhan kita. Kita tidak berada dalam golongan Taurat lagi. Kita berada dalam hukum Kristus, yaitu hukum kasih. Jadi kita menolong orang, kita menolong gereja, atau menolong sesiapa lagi, tidak ada kaitan dengan firman Tuhan. Tapi ada kaitan dengan kasih yang ada dalam hidup kita. Kenapa? Bila kita melakukan ya perintah Tuhan Yesus ini, itu berarti kita mengasihi Tuhan. Jadi apabila kita memberi kepada rumah Tuhan, itu buktinya kita mengasihi Tuhan. Itu buktinya kita mengasihi Tuhan. Sebab itulah saya beri tema ini. Yesus tidak memerlukan persepuluhan, tapi Yesus memerlukan pemberian. Ini yang Yesus perlukan, pemberian daripada setiap kita. Ya, tidak semestinya hanya orang kaya saja yang dapat memberi, dan orang miskin tidak dapat memberi. Ya, sebenarnya pemberian ini menurut kemampuan apa yang ada dalam kehidupan kita. Dan kalau kita melihat 12 rasul, murid-murid Yesus itu, bukan semuanya mereka orang kaya tuh. Ada yang daripada petani, peladang, nelayan. Ya, murid-murid Yesus itu. Jadi mereka tidak ada keuangan yang banyak untuk diberikan kepada Yesus atau disumbangkan kepada pelayanan. Tapi mereka menyumbang tenaga. Ya, mereka menyumbang tenaga, mereka menyumbang ide ya di dalam pelayanan, dan mereka mengikuti Yesus. Jadi pengikut-pengikut yang setia ini kan adalah orang yang sentiasa aktif di dalam pelayanan. Ya, itu bukan berbicara tentang persepuluhan, tentang keuangan, ya, tentang harta yang ada, tidak. Tapi itu berbicara tentang kesetiaan ini, luas maksud dia. 12 Rasul Yesus ini, mereka ini bukan orang kaya, orang-orang miskin, orang-orang susah yang melayani ini, yang memberitakan Injil ini. Tapi mereka dapat melakukannya karena mereka memiliki hati yang taat dan setia mengasihi Tuhan. Apabila kita ada roh ketaatan dan kesetiaan mengasihi Tuhan, kita mengikuti Tuhan. Itu bukti dia. Dan orang yang suam-suam nguku ini dan hanya senang-senang saja baru ikut Tuhan, ada sebagai alasan ada masa dan sebagainya, percayalah, kalau kita melihat kehidupan mereka ini, mereka banyak berada di luar sana. Mereka banyak menyumbang aktiviti di luar daripada menyumbang aktiviti pelayanan di dalam Tuhan. Ya, boleh dikatakan dalam satu minggu itu ya 80%, 90% adalah sumbangan pelayanan atau aktiviti di luar. Ya, yang tiada kaitan dengan rohani, tiada kaitan dengan kemuliaan nama Tuhan. Jadi kita melihat sendiri aktiviti-aktiviti ini. Nah, sebab itulah firman Tuhan berbicara, hari-hari ini adalah hari yang jahat. Pergunakanlah waktu yang ada. Nah, kadang-kadang ya, masa yang kita ada untuk Tuhan dicuri oleh iblis. Sebab itulah firman Tuhan berbicara, ya, firman Tuhan itu ibarat benih yang ditabur di atas tanah. Dan iblis itu diibaratkan seperti burung yang memakan semua benih firman Tuhan itu, atau benih padi itu. Ya, itu yang digambarkan oleh firman Tuhan. Jadi kalau hari-hari ini adalah hari yang jahat,
dan kita tidak menggunakan ruang waktu yang ada untuk melayani Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan, dan banyaknya kita lakukan untuk diri kita sendiri, nah itu kita patut pikirkan kembali. Kenapa hidup kita ini bukan untuk selama-lamanya di dalam dunia ini? Dan kalau kita banyak membuang waktu kita di luar sana yang tidak memuliakan nama Tuhan, nah itu perlu kita pertimbangkan. Karena apa? Apa yang berlaku? Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini? Saya percaya orang muda ini, ya, dia memang orang baik. Dia memang rajin datang ke gereja. Ya, apa yang dikatakannya kepada Yesus semasa ditanyakan oleh Yesus, saya sudah melakukan semuanya itu, dia cakap, dan saya paham semuanya itu, dia cakap. Itu berarti kan dia paham, dia tahu tentang aturan-aturan Tuhan, tentang hukum hakam Taurat. Ya, tapi bukan semuanya dituruti, dan saya percaya salah satu daripada perintah yang tidak dituruti ini adalah pemberian. Tak dituruti sebab dia berkaitan tentang harta. Nah, kebanyakannya orang keluar daripada gereja, melompat-lompat gereja dan takut dengan gereja karena pemberian. Apatah lagi mendengar persepuluhan, orang sudah takut persepuluhan itu, seolah-olah sangat berat dan membebankan. Nah, sehingga ke hari banyaknya orang-orang Kristen seperti pemuda ini. Ya, apabila berada dalam ketakutan, apatah lagi yang banyak hartanya itu, apabila ikut Tuhan, ikut Tuhan ini karena memberi, karena menolong pelayanan, karena menolong gereja. Nah, kadang-kadang mereka fokus kepada masalah sendiri, mereka fokus kepada harta mereka sendiri, tapi mereka tidak fokus kepada harta Tuhan di surga. Mereka tidak fokus kepada sumber pemberi itu, sumber berkat itu. Mari kita lanjutkan. Yesus berkata kepada muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Nah, kita jangan salah artikan tentang ayat ini. Di ayat yang ke-22 dan 24 ini, Yesus mengatakan di sini, sangat sukar orang kaya masuk dalam kerajaan surga. Itu sangat sukar. Bukan berarti semua orang kaya tidak layak masuk surga. Ya, kita harus paham juga. Banyaknya orang kaya ini yang melayani Tuhan dan melakukan semua perintah Tuhan, termasuk yang memberi hartanya kepada Tuhan lewat pelayanan gereja dan sebagainya. Ya, nah itu tidak boleh dikategorikan dia orang kaya saja, ya, dia tidak layak untuk masuk surga. Yang dikatakan oleh Yesus ini adalah orang kaya yang tidak mematuhi perintah Tuhan. Ya, mereka menyimpan hartanya untuk diri sendirinya, tapi mereka tidak menyimpan hartanya di surga, melabur di surga. Ya. Nah, ini yang dikatakan oleh Yesus tentang orang kaya ini. Ya, dikhususkan kepada orang-orang kaya yang kedekut ini, orang-orang kaya yang tamak ini. Nah, saya ada kesaksian tentang perkara ini di ayat 23 ini. Ya, saya pernah bekerja dengan satu syarikat. Nah, ini syarikat Cina ini, dan saya percaya mereka ini ya bukanlah orang yang percaya, tapi bukan kepada orang yang tidak percaya saja. Ini saya khususkan kepada orang yang percaya juga. Ya, ini majikan saya dulu. Ya, apa yang dia pentingkan? Dia mementingkan harta dia. Ya, tidak pernah naikkan gaji pekerja. Ya, tidak beri bonus. Ya, malahan tiap tahun memberitahu tiada untung. Ya, asik rugi dan sebagainya. Padahal bisnis jalan. Padahal keuntungan ada sebenarnya. Ya, cuma kena ada sifat-sifat tamak itu.
Iya, sifat-sifat tamak, kedekut. Ya, ini ada sifat tamak dan kedekut ini. Adakah Tuhan memberkati dia? Dan akhirnya dia telah bankrupt. Ya, ini berlaku dalam kehidupan saya. Saya sendiri melihat orang-orang yang seperti ini. Ya, apabila kita ada sifat tamak dan kedekut, di satu saat Tuhan akan menarik balik seluruh harta. Ya, seluruh harta yang kita ada. Kalau kita ada sifat tamak dan kedekut ini, walaupun kita begitu banyaknya harta kita, bukan mudah Tuhan menariknya kembali. Tuhan mengambil balik seluruh kekayaan yang kita ada, dan Tuhan mengambilnya dan memberikan kepada orang yang memerlukan. Ini tak susah cara Tuhan. Tuhan, dia bekal pemberi. Dia sumber pemberi. Ya, bukan bekal. Dia sumber pemberi berkat. Bukan mudah dia mengambil, menarik balik segala berkat yang telah diberikan kepada kita. Kalau berpuluh tahun kita memiliki sikap yang tidak benar di hadapan dia, yaitu tamak dan kedekut. Ini seringkali berlaku kepada majikan-majikan, para businessmen. Ya, tak kira orang percaya ataupun tidak percaya. Dan sebab itulah apa yang berlaku di sini, kata Yesus, sangat sukar bagi orang kaya untuk masuk dalam kerajaan surga apabila dia lebih sayang kepada hartanya dan dia tidak sayang kepada Tuhan. Apabila dia sayang kepada hartanya, kadang-kadang harta itu sebagai contoh, ya, itu yang menjadi tuan dan Tuhan dalam kehidupan dia. Ya. Kalau kita mencintai duit, kurangnya mencintai Tuhan, duit itu akan jadi Tuhan. Duit itu akan memerintah hidup kita. Itu yang membuatkan kita ketamak, itu yang membuatkan kita kedekut, sukar untuk berbagi atau menolong orang lain. Apabila kita jadi hamba kepada keuangan atau harta. Itu sebab Yesus katakan di sini, sangat sukar bagi orang kaya untuk masuk dalam kerajaan surga. Nah, ini maksud dia nih. Sangat sukar bagi orang kaya masuk dalam kerajaan surga, sebab mereka ada sifat-sifat seperti itu. Tamak dan kedekut, apa yang saya katakan tadi itu. Dan akhirnya apa yang berlaku? Di ayat yang 24, sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk dalam kerajaan Allah. Nah, ini merupakan satu peribahasa Tuhan Yesus kepada orang-orang kaya ini. Orang-orang kaya yang kedekut dan tamak ini semua. Ya, dan ini juga menjadi nasihat kepada kita semua, kepada diri saya juga. Ya. Kata Yesus, sangat mudah unta masuk dalam lubang jarum daripada seorang kaya masuk lubang jarum. Ya, harus diingat. Di surga itu bukan orang kaya yang jahat saja berada di dalam itu. Orang miskin pun ada dalam dalam neraka itu. Ya, saya ulangi sekali lagi. Di neraka itu bukan orang kaya saja yang berada di dalam, orang kaya yang jahat. Dan di surga itu, jangan kita lupa, dalam surga itu banyak orang kaya yang baik yang berada dalam surga. Dan pada masa yang sama di dalam neraka itu tidak semestinya di sana itu tiada orang miskin. Ada orang miskin yang jahat berada dalam neraka. Nah, selalu kita berpikiran seperti ini, orang miskin ini sebab dia susah, dia miskin, dia hanya layak masuk surga saja. Oh, tidak semestinya. Ya, memang dalam surga itu ada orang miskin yang baik di situ tuh, yang telah dipilih oleh Tuhan. Tapi dalam neraka juga ada orang miskin yang jahat. Nah, kita akan paham tentang firman Tuhan ini. Kita jangan hanya menuding jari kepada orang kaya yang jahat saja. Ya, kita juga harus paham, orang miskin pun banyak yang jahat. Ini bukan soal masalah kemiskinan dia. Dia jadi miskin sebabkan dia jahat. Tidak, ini tidak kaitan dengan status kemiskinan dia. Tidak ada kaitan dengan status kemiskinan. Bukan masalah karena dia miskin, bukan masalah itu. Ini masalah karena hidup dia yang tidak benar di hadapan Tuhan. Ini masalah sikap dia, masalah cara dia pikir, masalah hati, masalah iman. Nah, banyak orang miskin ini dalam miskin, sombong lagi. Ya, dalam miskin. Miskin keuangan, miskin pekerjaan, miskin cara pikir. Ya, miskin iman.
Dan apabila kemiskinan itu di dalam hati kita, sampai bila-bila pun susah kita menjadi kaya secara rohani. Nah, itu berarti kita lebih miskin rohani berbanding yang orang kaya tadi. Ya, dia memang miskin rohani, tapi dia kaya duit. Ya, kita jangan berpikiran, oh dia miskin rohani, kaya duit, dan layak masuk neraka. Tidak. Kita juga layak masuk neraka sekiranya kita miskin rohani, kita miskin iman. Jadi kita jangan gandakan kemiskinan kita. Kita jangan gandakan dosa kita. Apabila kita menyadari kita orang berkekurangan. Ya, duit kurang, kerja pun kurang. Kata orang-orang miskin lah, kekurangan lah. Apabila kita berada dalam kategori ini, kita harus usaha mengayakan diri kita. Ya, pemberian kepada gereja, pemberian kepada hamba Tuhan, menolong pelayanan Tuhan, tidak semestinya kita perlu jadi orang kaya dulu. Kadang-kadang semuanya dimulai dengan kemiskinan, dengan kekurangan. Jadi kekayaan sebenarnya ini terdapat di dalam kekayaan rohani. Kekayaan rohani ini luas, boleh dilakukan oleh siapa saja. Bukan orang kaya saja yang banyak duitnya. Selebih-lebihnya boleh dilakukan oleh orang miskin. So, kalau kita melihat murid Yesus, orang miskin semua itu. Ya, petani, peladang. Ya, dan saya percaya si Matius ini kan mungkin dia orang kaya lah, sebab dia pemungut cukai. Mungkin dia banyak simpanan dan sebagainya. Si Matius ini. Ya, dan murid-murid yang lain. Jadi kita harus paham di sini. Kita tidak boleh mengertikan firman Tuhan ini, ya dia merujuk kepada orang kaya saja. Ya, ia juga merujuk kepada kita semua, kepada orang miskin dan sebagainya. Barulah adil. Ya. Adil secara rohani bagi semua orang tentang perkara ini. Sebab itulah Yesus mengatakan sangat mudah seekor unta masuk dalam lubang jarum daripada seorang kaya masuk dalam kerajaan surga. Ya, Yesus tidak bercakap tentang kekayaannya di sini ya, tentang duitnya, tentang hartanya. Yesus tidak bercakap itu. Yang Yesus maksudkan ini tentang orang kaya dia cakap, tentang pribadi orang itu. Ya, tak kira dia miskin gak, dia kaya atau siapapun dia, kalau dia tidak benar hidup dia tidak melakukan perintah Tuhan, dia tidak layak masuk dalam kerajaan surga. Ya, begitu juga dengan kita. Kita tidak layak masuk dalam kerajaan surga, walaupun kita miskin duit, kita miskin harta. Kita tidak layak kalau kita tidak mengikuti perintah Tuhan itu, yaitu memberi. Kita tidak layak jadi pengikut Kristus. Apa guna kita jadi Kristen? Ya, kalau memberi pun kita kedekut, kita berkira, kita mementingkan perut kita. Ya, kita mementingkan simpanan kita mementingkan kerugian. Tiap kali kita masuk, kita tanya orang, oh gereja ini minta persepuluhan kah? Gereja itu minta persepuluhan kah? Kalau kita bertanya-tanya seperti ini, hati-hati. Hidup kita ini adalah hidup yang melayani Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Apabila kita memberi, kita sedang memuliakan nama Tuhan. Kita sedang melayani Tuhan. Sekecil manapun pemberian kita. Ya, jadi di sini Yesus tidak berbicara tentang persepuluhan, tapi Yesus berbicara tentang hati yang mengasihi Tuhan. Apabila hati ini mengasihi Tuhan, kita tidak merasa rugi apabila kita memberi kepada Tuhan. Bahkan kita percaya setiap pemberian kita akan diberkati oleh Tuhan berlipat kali ganda. Ayat 25. Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, jika demikian siapakah yang dapat diselamatkan? Nah, karena mereka tidak paham, jika demikian siapa yang dapat diselamatkan, dia cakap. Ya, seolah-olah soalan mereka ini kan orang-orang kaya yang seperti ini masuk surga. Surga masuk neraka. Siapa yang dapat diselamatkan? Seolah-olah seperti orang-orang yang jenis seperti ini, orang-orang kaya ini kan masuk neraka. Pahaman mereka. Nah, sekali lagi saya ulangi sekali lagi. Yang Yesus tekan di sini adalah orang-orang yang tidak memuliakan nama Tuhan, tidak menuruti perintah-perintah Tuhan.
Bukan soal hartanya, bukan soal statusnya, bukan soal siapa dia. Tapi hidup dia tidak benar di hadapan Tuhan. Ini yang melayakkan mereka masuk neraka. Ya, sebagai pandangan Tuhan ini merupakan satu kejahatan. Ambil satu contoh, kita tengok orang-orang kaya ini. Ya, mereka ini kan berkelimpahan. Berapa tan setiap bulan, setiap tahun. Ini anggaran ini. Makanan mereka buang, sisa-sisa makanan. Ya, sisa-sisa makanan. Dan kalau dikumpul ini, ya, beratus ribu ringgit ini sisa makanan, kalau dikumpul semua sisa makanan ini, dibuang oleh orang kaya. Ya, tapi ada beribu, ada beratus ribu lagi orang di luar sana di negara yang susah, tidak ada makanan. Coba jangan membazir makanan. Ya, simpan lebihan duit itu. Dan gunakan duit itu untuk kecukupan sendiri. Simpan lebihan duit itu dan sedekahkan kepada orang-orang susah. Ataupun kepada, ya, kebajikan-kebajikan ataupun sumber-sumber kemanusiaan. Kirim kepada orang-orang susah di mana-mana negara. Ya, beri mereka duit, beri mereka makanan. Ini jadi pahala, ini jadi berkat. Ya, tapi ya kita lihat sekarang lebih banyak orang yang suka membuang makanan, membazirkannya dan sebagainya. Ini juga dikatakan oleh Tuhan Yesus ini. Ya, jadi mari pada saat ini. Di sini nih bukan lagi soal yang apa yang dipersoalkan oleh murid-muridnya. Kata murid-murid mendengar itu, ketika murid-murid mendengar itu sangat gemparlah mereka dan berkata, jika demikian siapakah yang dapat diselamatkan? Siapa yang dapat diselamatkan jika demikian, dia cakap. Ya. Tapi apa jawab Yesus di sini? Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal itu tidak mungkin, tapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Nah, kita harus percaya apa yang dijawab oleh Yesus kepada persoalan murid-muridnya di sini. Ya, mungkin banyak orang berpikiran, apa yang kita buat ini sudah cukup bagus. Ya, kadang-kadang banyak anak-anak Tuhan tidak sadar perkara ini. Ya, tidak sadar perkara ini. Kalau saya tidak menolong gereja, tidak apa-apa, tidak jadi masalah. Ya, saya tidak menolong pastor saya, para hamba Tuhan, tidak jadi masalah. Saya tetap diselamatkan. Ya, sebab saya ini berkurangan, saya ini bermasalah, saya ini sekian-sekian, dan bermacam-macam alasan lagi. Saya ini ada tanggungan saya sendiri. Saya kena beli susu anak, kena bayar bil api air, bayar sewa rumah, bayar kereta dan sebagainya. Jadi apa yang dikatakan oleh murid-murid di sini? Jadi siapakah yang layak diselamatkan? Apa kata Tuhan Yesus? Segala sesuatunya ya mungkin, tapi bagi Allah tidak ada yang mungkin. Tuhan boleh menyelamatkan setiap orang, tak kira siapa dia. Kalau dia memiliki hati yang benar, penyembahan yang benar, pujian yang benar, pelayanan yang benar lewat daripada pemberian tadi, itu membuktikan dia adalah pengikut Yesus dan layak mengikuti Yesus dan juga layak masuk surga. Dan kadang-kadang kita meremeh-temehkan pelayanan pemberian ini. Ambil satu contoh. Ya, banyak orang berpikiran seperti ini. Seolah-olah apabila dia memberi kepada gereja, ya, dia sedang mengayakan gereja itu. Tapi dia tidak tahu. Setiap pemberian dia kepada gereja itu dan digunakan oleh Tuhan lewat pelayanan hamba Tuhan, lewat pelayanan gereja itu, dia sedang menabung di surga. Itu saham dia, saham keselamatan dia. Dan adakah Tuhan tidak memandang itu sebagai satu pelayanan? Adakah Tuhan tidak mengendahkan itu? Adakah Tuhan tidak memberkati itu? Ya, kita jangan salah berpikiran seperti ini. Setiap sen, setiap detik, setiap waktu, dan apa saja jenis-jenis pelaburan kita kepada pelayanan. Ya, apa saja yang kita beri kepada Tuhan, Tuhan akan mengingatinya dan Tuhan akan melipat kali gandakan berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Karena kita lakukan dengan setia, dengan taat. Apa yang kita mampu dalam kehidupan kita, ini yang dibicarakan oleh firman ini.
Ya, bukan lagi soal apa yang dipersoalkan oleh murid-murid, siapakah yang layak masuk surga. Ya, semua orang layak masuk surga. Sekiranya kita menuruti perintah Tuhan Yesus itu. Ya, memang surga itu tidak perlukan duit kita, tidak perlukan harta kita. Surga itu adalah gudang berkat, gudang harta. Surga itulah gudang duit, kilang duit. Surga itu, dia pembekal berkat. Dia tidak perlukan duit daripada kita. Dan Yesus tidak perlukan duit persepuluhan kita. Dia tidak perlukan harta kita. Tapi Yesus perlukan duit kita. Yesus perlukan harta kita untuk gerejanya, untuk perhamba Tuhannya. Dan itulah yang dikatakan oleh Malakai 3. Apa kata Malakai 3? Bawalah seluruh persembahan persepuluhanku ke dalam rumah perbandaran, di dalam rumahku, kata Malakai. Nah, semua diberikan kepada gereja, diberikan kepada rumah Tuhan. Sebab itu yang memerlukan. Ya, sebab kalau gereja tiada keuangan, gereja itu sukar untuk berfungsi di dalam pelayanan. Ya, kalau kita tengok Malakai ini, kan orang-orang Lewi yang melayani itu 24 jam di rumah Tuhan. Apa mereka makan kalau tak diberi persepuluhan? Ya, yang berbentuk beras dan makanan oleh suku-suku Israel yang lain. Nah, begitu juga dengan zaman ini. Persepuluhan itu, ya, tidak lagi diguna nama hukum perintah itu, nama hukum persepuluhan itu. Tapi yang dipakai oleh Yesus di sini pemberian. Kalau kita tidak memberi kepada gereja, bagaimana gereja itu berfungsi? Bagaimana dia sewa gereja, kalau dia menyewa lah, kalau dia ada tempat sendiri. Bagaimana para pastornya, ya, meneruskan kehidupan mereka. Ya, mereka juga perlu makan, ya, mereka juga perlu pakaian dan sebagainya. Ya, untuk mereka gunakan dalam pelayanan mereka. Jadi kalau kita tidak memberi kepada gereja, gereja itu tidak berfungsi. Dan pada masa yang sama kita juga tidak berfungsi sebagai umat Tuhan. Dan sebab itulah yang melayakkan kita masuk surga, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini, kita adalah pemberi yang taat dan setia kepada Tuhan. Sebab itulah sangat pentingnya pemberian ini kepada rumah Tuhan. Ya, sebab apa kata Tuhan? Ya, mungkin bagi manusia, apapun kita boleh pikir, ya, sesuai dengan otak kita, tapi tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Dan sebab itulah pentingnya, ya, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai umat Tuhan, memperhatikan perkara ini. Ya, sebab ini adalah kesinambungan daripada generasi ke generasi. Kalau di zaman kita ini, kita suka memberi kepada gereja, ya, dan itu akan menjadi berkat bukan kepada diri kita saja, kepada anak cucu kita. Kalau gereja kita maju, ya, di tanah Johor ini, itu membuktikan bahwa kita adalah orang-orang yang taat dan setia, yang dipakai oleh Tuhan dengan cara yang luar biasa. Pada masa yang sama ia menjadi berkat kepada generasi yang akan datang. Ya, sebab kata firman Tuhan di dalam Malakai itu, ya, kamu akan menjadi kesukaan di dalam negara ini, akan menjadi kesukaanku. Dan kesukaan negeri ini. Maksudnya kita menjadi berkat kepada negeri Johor ini, contohnya. Ya, sebab bukan saja contoh yang terbaik yang kita hasilkan dalam pelayanan kita, salah satu daripada perkara yang terkecil itu adalah pemberian yang akan menjadi berkat, menjadi contoh yang terbaik kepada generasi yang akan datang. Itulah pelayanan. Jadi saudara yang saya kasih dalam Tuhan, terima kasih karena mengikuti video ini. Ya, ini adalah siri kedua atau siri terakhir. Dari minggu yang akan datang saya akan berkhotbah dengan topik yang lain lagi. Terima kasih dan Tuhan memberkati.